Mungkin kita sudah sering mendengar kisah R.A. Kartini dalam memperjuangkan martabat wanita Indonesia. Namun di sisi lain, ternyata terdapat kisah Kartini yang sangat berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Seperti apa kisahnya? Kartini kecil saat itu masih bersekolah di sekolah dasar ELS atau Europe's Library School. Dari sinilah Kartini belajar bahasa Belanda. Namun setelah umurnya 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena harus dipingit seperti umumnya para wanita pada zaman penjajahan Belanda kala itu. Ia tidak boleh melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Ia dipingit hingga menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini pun sangat sedih dengan hal tersebut. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia pun mengumpulkan buku-buku pelajaran, surat kabar, dan buku pengetahuan lainnya. Melalui buku inilah, Kartini kemudian tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa atau para wanita Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Timbullah keinginan di benak Kartini untuk memajukan wanita Indonesia. Menurutnya, wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia pun memulai dengan mengumpulkan teman-teman perempuannya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di tengah kesibukannya, ia tidak berhenti membaca dan juga menulis surat dengan teman-temannya yang berada di negeri Belanda. Salah satunya adalah surat yang ditulis pada Mr. Zak Heinrich Abendanen. Ia memohon diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Namun, beasiswa yang didapatkannya tidak sempat dimanfaatkan karena Kartini dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Djoyo-Diningrat. Isi surat-surat Kartini pada awalnya memang seolah menggambarkan bagaimana keterbelakangan kaum wanita di era penjajahan. Kemudian di surat-surat yang lainnya, Kartini mengkritisi bagaimana aturan pemuka agama terhadap Islam sangat membatasi umatnya untuk belajar sehingga ia tidak mendapatkan pencerahan mengenai hakikat ajaran Islam. Seperti pada surat yang ia kirimkan pada sahabatnya, Stella Jihandelar, pada 6 November 1899, R.A. Kartini menulis bahwa ia merasa terkekang dengan peraturan Islam kala itu yang melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Kala itu, Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, dan karena tidak ada orang yang mengerti bahasa Arab, sehingga orang-orang belajar Al-Quran tapi tidak memahami apa yang dibaca. Bahkan Kartini sempat menuliskan itu sama halnya menghafal bahasa Inggris, tapi tidak tahu artinya. Aku pikir tidak jadi orang soleh pun tidak apa-apa, asalkan jadi orang baik hati. Namun pandangan Kartini terhadap Islam pun akhirnya tercerahkan setelah ia berdialog dengan Kiai Soleh bin Umar dari Darat Semarang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat. Kartini dan Kiai Soleh Darat bertemu dalam acara pengajian di rumah Bupati Demak yang juga paman Kartini, yaitu Aryo Hadiningrat. Saat itu Kiai Soleh dapat memberikan ceramah tentang tafsir surat Al-Fatihah. Kartini merasa terkesan sepanjang pengajian. Elingnya menangkap kata demi kata yang disampaikan sang Kiai, karena selama ini Kartini hanya tahu membaca Al-Fatihah tanpa pernah tahu makna kandungan ayat-ayat tersebut. Pada waktu itu, memang penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Namun Kiai Soleh Darat melanggar larangan ini dan menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab gundul sehingga tidak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faidur Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Namun kitab ini ditulis hanya sampai surat Ibrahim, yaitu surat ke-14 dalam Al-Quran, dan kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada Raden Ajeng Kartini pada saat dia menikah. Kartini amat menyukai hadiah tersebut dan mengatakan, "Selama ini Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tak mengerti sedikit pun maknanya. Tetapi sejak hari ini, ia menjadi terang benderang sampai kepada makna tersiratnya, sebab Romo Kiai telah menerangkannya dalam bahasa Jawa yang saya pahami." Bukan hanya surat Al-Fatihah yang menggetarkan hati Kartini. Dari terjemahan tersebut, Kartini pun menemukan ayat yang amat menyentuh nuraninya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Orang-orang yang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Dalam banyak suratnya kepada Abendanen, Kartini banyak mengulang kata dari gelap menuju cahaya. Mr. Zak Heinrich Abendanen kemudian mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini pada teman-temannya di Eropa
setelah R.A. Kartini meninggal pada 17 September 1904. Dan buku tersebut diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan slogan inilah yang hingga kini kita kenal sebagai semangat R.A. Kartini dalam memperjuangkan martabat wanita. Dari arti-arti surat dalam Al-Quran membawa Kartini ke perjalanan transformasi spiritual. Pandangan Kartini tentang Barat atau Eropa berubah. Ia tersadar bahwa budaya Barat yang dibawa masuk ke Indonesia adalah budaya yang jauh dari peradaban, dan ia ingin memperbaiki citra Islam dan martabat wanita Indonesia. Salah satunya dengan mendirikan sekolah wanita yang bertempat di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan beberapa daerah lainnya. Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Kartini, di mana ia adalah salah satu orang yang memperjuangkan dakwah Islam, karena tanpa jasanya mungkin tidak ada terjemahan Al-Quran yang kini dengan mudah kita pelajari dengan segala macam bahasa yang kita pahami. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan menambah semangat kita dalam mempelajari dan memahami Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin.